Cabut ubi kayu, ubi jala, tuh sambil kelapa dan lanjut buat kolak. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Oke, jumpa lagi di video Keluarga Sederhana Nita. Nah, jadi ceritanya pisang waktu itu kan masih banyak sisanya, makanya saya mau buat kolak. Jadi di sini saya mau cari bahan-bahan yang lainnya. Yang pertama-tama ini saya mau cabut ubi kayu. Ini ubi kayunya nggak terlalu banyak, cuma ada beberapa pokok dan yang lainnya itu kurang subur gitu. Nah, ini batang ubinya saya tebang dulu seperti ini. Terus untuk batangnya itu saya mau simpan karena nanti saya mau tanam lagi. Dan setelah saya tebang batangnya ini lanjut saya mau cangkul-cangkul dulu karena ini tuh tanahnya keras banget ya teman-teman. Ini tuh tanah liat gitu loh. Dan setelah tercabut ini ubinya itu ternyata gak ada, cuma ada 2 aja. Makanya di sini saya mau tambahin lagi untuk nyabut 1 batang ubinya. Saya pilih yang lumayan besar batangnya. Ini pertama-tama saya tebang juga dulu, terus saya cabut aja deh dan ternyata juga gak ada, cuma ada 1. Tapi gak apa-apa, ini cukup untuk campur-campuran bikin kolak nanti. Setelah itu lanjut saya mau cari ubi jalar. Nah, ini tuh ubi jalar sebetulnya sudah boleh dipanen teman-teman. Tapi kali ini saya mau cabut sedikit aja untuk buat kolak. Dan di sini untuk ubi jalarnya itu lumayan besar-besar walaupun gak terlalu banyak ya ubinya. Dan yang bisa dipanen ini tuh cuma ada 1 baris aja karena saya tanamnya itu memang gak bersamaan gitu loh. Ini 1 baris saya tanam, tumbuh, terus saya tanam lagi deh 1 barisnya. Oke, ini saya sudah dapat beberapa biji ubinya. Terus ini tuh besar banget dan di sini saya itu kepotong gitu loh teman-teman, sayang banget padahal ubinya itu lumayan besar ya kan. Nah, karena saya itu untuk bikin kolak aja, jadinya saya ngambilnya secukupnya aja, segini sudah cukup. Terus lanjut saya mau pulang. Untuk daunnya sendiri juga saya mau bawa pulang teman-teman. Nanti saya mau pilih yang bisa dimasak, saya mau masak deh. Sayang banget kan kalau dibuang gitu aja. Sebetulnya bisa juga itu dijadikan benih, dipotong-potong yang bagusnya. Cuma karena saya itu belum bersihkan kebunnya, jadi saya nggak bisa deh ngambil benihnya. Karena kalau untuk benihnya itu palingan saya itu diamkan 3 atau 4 hari gitu ya teman-teman. Dan di sini itu untuk kebun yang saya mau tanam ubi itu masih semak banget. Oke, setelah saya cabut ubi jalar, lanjut di sini saya juga mau ambil kelapanya untuk santannya nanti teman-teman. Dan untuk kelapanya di sini saya ngambil 3 biji yang tuanya karena nanti sekalian juga saya mau masak kacang hijau. Nah, di sini hampir aja untuk jolok kelapanya itu patah lagi teman-teman, makanya saya langsung buang aja seperti itu biar nggak patah. Tapi untung aja lah ya nggak patah. Karena kan kayunya itu juga baru diganti karena saya waktu itu juga patahin kan, nggak mungkin ini patah lagi ya kan. Oke, ini saya sudah selesai petik kelapanya. Terus lanjut aja saya kumpulin dan saya mau bawa pulang. Tapi ini tuh sebelum saya bawa pulang saya mau buka dulu kulitnya. Sebetulnya untuk kelapanya sendiri belum cukup tua ya. Kalau yang sudah hitam kulitnya itu lebih enak kalau dibuat santan, lebih banyak santannya gitu. Tapi karena nggak ada ya udah saya petik yang ini aja. Karena waktu itu kan juga saya barusan petik, terus itu tuh habis dikasih ayam sama mama. Jadi ya udahlah saya pakai kelapa yang ini aja. Oke, lanjut di sini saya mau buka kulitnya seperti ini. Untuk buka